Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renita Agustin, pemateri 1, yaitu menjelaskan metamorfosis pada rayap. Rayap atau anai-anai atau semut putih adalah serangga sosial anggota infraordo Isopletra, bagian dari ordo Blattodea. Meski dikenal luas sebagai hama, namun rayap berperan sangat penting sebagai pengurai dalam mendaur ulang material kayu dan tanaman sehingga dapat menyuburkan tanah dan memperbaiki erosi tanah. Makanan utama rayap selain selulosa pada kayu, juga selulosa yang terdapat pada sabut kelapa, rumput, kertas, karton, tekstil, dan kulit-kulit tanaman. Mereka juga mengkonsumsi jamur sebagai bahan makanannya. Sebutan rayap sebetulnya mengacu pada hewannya secara umum. Padahal, terdapat beberapa bentuk berbeda yang dikenal sebagaimana pada koloni semut atau lebah sosial. Dalam koloni, rayap tidak memiliki sayap. Namun, beberapa rayap dapat mencapai bentuk bersayap yang akan keluar dari sarangnya secara berbondong-bondong pada awal musim penghujan. Sehingga seringkali menjadi pertanda perubahan ke musim penghujan. Bentuk ini dikenal sebagai laron. Di sini ada siklus hidup rayap dimulai dari telur lunak berwarna jingga transparan yang selanjutnya akan berkembang menjadi larva. Larva kemudian akan tumbuh menjadi rayap muda yang disebut nimfa. Ketika beranjak dewasa, rayap muda ini akan memilih peran mereka dalam koloni. Menjadi rayap pekerja, rayap prajurit, dan rayap reproduksi atau alates. Nah, ini contoh rayap pekerja. Dengan sejumlah terbanyak di koloni, tugas mereka mencari dan menyimpan makanan, merawat induk dan larva, membangun dan memperbaiki sarang. Rayap dari kasta inilah yang dapat merusak bangunan kayu karena memiliki kemampuan mencerna selulosa dalam kayu. Di mana hasil pencernaan akan dimuntahkan dan dipersembahkan sebagai makanan induk, prajurit, dan para larva. Nah, ini contoh rayap prajurit. Rayap prajurit ini bertugas menjaga sarang dan keseluruhan koloni. Rayap prajurit memiliki spesialisasi anatomi dan perilaku untuk melawan serangan musuh utama mereka, yaitu semut. Rayap jenis ini memiliki rahang yang besar sehingga mereka tidak mampu makan sendiri. Mereka bergantung pada rayap pekerja. Untuk menyediakan mereka dengan makanan muntahan, rayap prajurit dan rayap pekerja sama-sama tidak memiliki mata dan biasanya hidup maksimal 2 tahun. Kemudian, yaitu rayap reproduksi. Rayap ini adalah calon raja dan ratu koloni baru nantinya. Untuk menjadi laron, nimfa rayap baru melalui proses metamorfosis tidak sempurna. Bentuk tubuh mereka saat ini masih ramping, dan hanya merekalah yang mempunyai sayap di kerajaan rayap. Sayap ini diperlukan untuk berpindah tempat
untuk membangun koloni baru. Rayap reproduksi ini sering kita sebut sebagai laron. Sayap mereka sangatlah rapuh dan akan segera rontok begitu mereka telah menemukan tempat untuk membangun koloni baru. Jika terpilih menjadi ratu, tubuh laron betina tidak akan ramping lagi dan akan mengalami obesitas. Karena tujuan hidupnya hingga ajal adalah bertelur untuk koloni. Di dalam koloni hanya terdapat satu raja dan hanya satu ratu. Ratu rayap dapat hidup selama 20 tahun pada kondisi ideal. Ratu rayap bisa memproduksi lebih dari 2000 telur perharinya. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu rayap selalu menutupi dengan tanah, baik mencari makanan atau bermigrasi. Itu berfungsi sebagai proteksi karena rayap tanah sangat sensitif terhadap kondisi kering. Rayap sebagai pengurai atau dekomposer. Di Indonesia yang merupakan daerah tropis memiliki hutan terluas di dunia. Serangga rayap berperan penting sebagai pengurai di hutan tropis tersebut. Memang kelihatan begitu sederhana. Kita bisa bayangkan apa jadinya hutan tanpa rayap. Maka hutan akan dipenuhi dengan tumpukan rayap daun serasa. Mereka bertugas membersihkan sampah, dedaunan dan kayu tumbang di hutan. Hasil dari daun dan kayu tersebut terekstrasi menjadi humus membuat tanah hutan tropis subur.